Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Sakitri dan Bang Saiful Ihsan. Alhamdulillah Anggun Ihsan Channel sudah sampai bincang buku yang ke-35. Ya, hari ini kami bincang buku yang ke-35 dan ini agak istimewa karena Bang Ipul akan membincang satu buah kitab, ya, kitab Ar-Risalah dari Imam Syafi'i, ya, ini dia, panduan lengkap fikih dan usul fikih, ya. Jadi kita terjemahan nih, ya, kita terjemahan dan akan dibincang oleh Bang Ipul bagaimana isi dari kitab ini, ya. Kepada Bang Ipul saya silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi kepada bincang, ya, kitab terjemahan, ya. Kitab terjemahan. Ya, kalau kitab aslinya biarlah itu didiskusikan oleh orang-orang yang ahli di ya, orang-orang yang punya disiplin ilmu bahasa Arab yang bagus, ya. Cara menerjemahkan, mentranslate yang bagus. Karena kitab ini juga tersedia dalam edisi bahasa Indonesia supaya masyarakat awam, ya, artinya awam di sini dimaksudkan yang tidak tahu membaca kitab asli berbahasa Arab langsung, versi aslinya, ya, bisa juga boleh mempelajari kitab terjemahan warisan dari ulama kita, ya, yang mazhabnya itu dipraktekkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia, ya. Ada kita menganut fikih mazhab Syafi'i. Nah, Indonesia dan beberapa negara kawasan Asia Tenggara. Nah, ini kitab Ar-Risalah ini sebenarnya bukan kitab yang ditulis langsung dengan tangan oleh Imam Syafi'i, tapi dia kitab yang didikte oleh Imam Syafi'i kepada sekretaris pribadinya. Jadi ini punya sejarah, ya. Ini sebenarnya Ar-Risalah ini artinya sebuah surat. Ya, jadi dia dulunya itu belum berbentuk kitab. Jadi sejarah awalnya itu ada satu gubernur dari Basrah, gubernur Basrah namanya Abdurrahman Al-Mahdi, ya. Dia kirim surat sama Imam Syafi'i. Ya, dia bilang, coba tolong bantu saya dalam memahami Islam. Islam itu kan kalau kita pahami dari Al-Quran saja, Al-Quran itu bahasanya umum, kemudian sastranya tinggi, ya, dan kemudian hadis, ya, dan kemudian hadis juga ada beragam macam hadis. Bagaimana caranya memahami Islam melalui Al-Quran dan hadis. Selain itu juga Imam Syafi'i diminta untuk ulama-ulama diminta pada saat itu untuk menyusun satu metodologi dalam memahami Islam, ya. Karena kita ini, kata mereka, sudah jauh dari zaman Nabi, sudah tidak ada tempat bertanya. Tempat bertanya kita itu adalah kepada para ulama. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki ulama di daerahnya? Bagaimana caranya bertanya? Maka disusunlah satu teori, ya, teori-teori masalah mengenai fikih. Fikih ini pemahaman, ya. Jadi Al-Quran, syariat Islam yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis, itu namanya syariat, jalan dalam menuju mata air atau jalan menuju Tuhan, itu namanya syariat. Nah, memahami syariat itu disebut dengan fikih. Jadi fikih itu memahami syariat. Ya, untuk memahami syariat diperlukan fikih. Namanya fikih. Ya, jadi fikih itu pemahaman. Jadi ada ulama-ulama yang memahami syariat yang berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan mazhab fikih. Ya. Nah, Imam Syafi'i beda caranya memahami fikih dengan Imam Hanafi. Beda caranya memahami syariat dengan Imam Hambali dan seterusnya. Itu namanya fikih, ya. Tata cara, dia berkaitan dengan tata cara melaksanakan syariat. Nah, itu. Nah, kitab ini makanya disebut dengan kitab usul fikih. Pertama.
karena dia berkaitan dengan teori-teori, ya, teori-teori bagaimana fikih itu dilaksanakan, bagaimana status hukum Ya. di dalam Islam itu diputuskan. Nah, jadi ketika Gubernur Basrah Abdurrahman Al-Mahdi mengirim surat kepada Imam Syafi'i balas. Dia panggillah sekretaris pribadinya, namanya Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, ya, atau biasa disapa dengan Al-Muradi, ya, Arabi, ya. Ini. Jadi di sini pengantarnya ini dibuat oleh Al-Muradi. Kemudian di sini nanti kitab ini kan banyak di dalamnya Imam Syafi'i mengatakan begini, Ya. kan? Imam Syafi'i mengatakan begini. Jadi itu tulisannya Al-Muradi. Tapi ide dasar dari buku ini adalah dari Imam Dari Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi dia katakan uktub ar-risalah, itu bahasa Arabnya. Uktub ar-risalah, tulislah sebuah surat balasan kepada gubernur tadi. Dan tidak main-main, balasan surat itu tebalnya 300 halaman. Wah, itu untuk membalas surat dari Ya. gubernur itu. Nah, jadilah kitab dia ini. kitab Kitab ini. Ya. Nah, risalah ini dalam berbagai cetakan ada banyak sekali. Kalau yang ini penerbit Al-Kautsar, ya, tahun jadi ada banyak edisi, tapi ini penerbit Al-Kautsar tahun 2015. Kalau ini yang 2015 yang sampulnya biru. Ada juga yang agak tebal tapi ukurannya kecil. Ya, ada juga yang sama. Nah, apa isi dari surat itu? Ya, secara ringkas saja. Ya, secara ringkas kita ini ya. Kita sebutkan bahwa kalau ingin memahami Islam, yang pertama itu adalah menggunakan bayan ilahi. Ya. Bayan ilahi ini adalah penjelasan tentang kandungan kitab-kitab Al-Quran. Nah, ya, bayan ilahi itu Al-Quran. Tapi Al-Quran itu kalau diperiksa, ya, ayat-ayatnya itu, ya, akan kita dapati ada namanya istilah nasik dan mansuk. Misalnya, ya, di antara yang singkatnya yang kita pelajari di Ulumul Quran, ya. Ulumul Quran itu kan di dalamnya ada muhkam mutasabi, ada nasik wal mansuk, kemudian ada asbabun nuzul, ya, dan lain sebagainya tentang ilmu Al-Quran. Nah, yang menjadi contoh, ya, karena fikih itu berkaitan dengan hukum-hukum, ya, maka misalnya kita ambil contoh pelarangan minuman keras, minuman keras, hamar, ya, dalam bahasa Al-Quran hamar. Jadi itu tidak langsung mengalami tidak langsung dilarang sekaligus, berangsur-angsur. Jadi pertama itu yang turun adalah, yang melarang itu adalah surah An-Nisa ayat 43. Ya, di situ ya ayyuhallazina amanu, ya, la taqrabus shalah wa antum sukara, ya, jangan mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk, kecuali sudah dalam keadaan sadar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-219. Jadi di situ Nabi Muhammad diberitahukan oleh Allah bahwa mereka menanyai kamu tentang hukum khamar dan judi. Maka katakanlah keduanya itu terdapat mudarat dan manfaat, ya, terdapat kecelakaan, kerugian dan keuntungan. Tapi kerugiannya itu lebih besar, jauh lebih besar daripada keuntungannya. Nah, itu belum langsung larangan sekaligus. Nah, nanti pada saat Islam sudah besar jaya, maka pelarangan khamar itu mulai di ayat surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi sesungguhnya khamar itu, judi, mengundi nasib, itu adalah perbuatan setan. Dan ya, jauhilah
ya kan? Berarti larangannya itu dari yang Ya. lembut halus, kemudian Ya. jadi yang keras. Ya, jadi adanya 3 macam ayat ini dari yang paling lembut sampai yang paling keras. Itu disebut dengan nasikh wal mansukh, ya. Orang kalau terjemahan standarnya itu menghapus. Menghapus Bukan ayat menghapus ayat, tapi menghapus hukum yang dikeluarkan oleh ayat itu. ayat sebelumnya. Ya. Atau kalau kita tidak mau pakai istilah dihapus karena supaya jangan kesannya menghapus ayat, Ayat dimodernisasi. Jadi hukum dari ayat sebelumnya dimodernisasi oleh itu namanya nasikh wal mansukh. Nah, tapi kemudian yang kedua, yang kata Imam Syafi'i, bayan nabawi. Bayan nabawi itu penjelasan tentang hadis. Hadis itu ada hadis ahad, ada hadis mutawatir, ada hadis qudsi, ada hadis maudhu, ada hadis palsu, ya kan? Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga menjelaskan nasikh wal mansukh tadi, misalnya begini, ada keterangan di dalam Al-Quran itu yang berbeda dengan hadis dan sebaliknya, ya. Jadi yang dinasak, kalau ada keterangan begitu, berarti yang dinasak itu keterangan hadis. Tidak boleh keterangan hadis itu menimpali hukum Al-Quran. Jadi Al-Quran dulu, baru hadis. Ya. Hadis juga ada tingkatannya, ada namanya sanad. Ya, sanad itu jalur periwayatan. Jadi ketersambungan periwayatan hadis. Kalau ada satu yang cacat, hadisnya tidak diterima secara itu ya. Ilmu diraya dan riwayat dan diraya. Riwayat dan meriwayat. Ada namanya ilmu jar wa ta'dil. Ya. Kecacatan dan keadilan perawi. Bayangkan, kecacatan duluan diperiksa, baru keadilannya. Ya. Nah, begitu, gitu. Misalnya? Untuk memeriksa satu hadis. Misalnya ada satu periwayat yang, misalnya periwayat yang hewannya saja dia tipu, ya kan? Misalnya dia panggil kudanya, dia simpan, seolah-olah dia bawa makanan, padahal begitu kudanya datang, dia buka tangannya, ternyata di situ tidak ada makanan. Nah, ada perawi hadis yang tidak mau meriwayatkan hadis dari orang yang seperti itu. Ya. Jadi itu dianggap apa? Ada yang terkenal pendusta, ada yang dikenal mengarang-arang, itu tidak diriwayatkan. Jadi kalau bersih dari kecacatan itu, baru kemudian dilihat keadilannya sahabat, ya kan? Ya. Jadi seperti itu. Itu hadis. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kasus itu tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis? Ya. Nah ini, kalau kita sekarang kan biasanya ada pendapat kalau misalnya tidak terdapat di zaman Nabi, itu kalau dilaksanakan kita kena hadis, ya, yang apa itu? Inna asdaqal hadis kitabullah wa sanul hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah dan seterusnya, kan? Wa kullu bid'atin dhalalah, kan? Wa kullu dhalalah. Jadi setiap sesuatu yang baru adalah bid'ah. Nah, tetapi di sini Imam Syafi'i ya tidak ujuk-ujuk ya sesuatu yang baru adalah bid'ah. Nah, mungkin di situ hadis itu punya penjelasan yang yang lain ya, dalam konteks yang lain. Nah, di sini juga Imam Syafi'i ya memberikan satu konsep supaya kita tidak terlalu gampang untuk menjustis perilaku itu adalah bid'ah. Maka selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan kalau itu persoalan tidak terdapat di Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi, maka status hukumnya bisa diputuskan oleh kesepakatan. Ya, kesepakatan, tapi yang dibuat oleh ulama. Artinya akal. Para ulama. Kalau tidak kalau Al-Quran sudah, hadis sudah, selanjutnya kalau tidak ada di antara kedua, karena kita kan sudah hidup di zaman yang sudah jauh ya, sudah jauh. Begitu juga kegelisahan di eranya Imam Syafi'i ini. Adakah banyak kasus-kasus baru yang belum terdapat di dalam Al-Quran dan hadis? Tapi itu harus diputuskan. Urgen ya. Maka penyelesaiannya lewat akal. Tapi bukan akalnya sembarang orang, tapi orang ulama. Ya. Jika di tempat itu ada satu ulama yang mengerti hukum Islam fikih dan dia berpendapat
ya itu namanya ijtihad. Ya, kalau dia berkumpul, misalnya sepakat mengenai satu misalnya menurut kalangan para ulama, ulama bersepakat, kan biasa ada maksud itu, ulama bersepakat dalam mengenai kasus ini bahwa boleh atau tidak boleh, itu namanya ijma. Ya. Jadi Imam Syafi'i memberikan sumbangan kosakata terhadap cara menetapkan hukum, yaitu ada istilahnya ijma. Nah, kemudian ada juga namanya kias. Ya, kias yaitu analogi. Misalnya ada satu kasus, dicari kasus itu dekat dengan kasus ya yang mana terdapat di zaman Nabi. Seperti itu. Misalnya kita sekarang berpergian lewat dengan mobil, bepergian dengan motor. Maka hukumnya itu dicari kedekatannya dengan di zaman dulu pakai kendaraan unta. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana status hukum musafirnya? Misalnya kalau dulu kan bepergian pakai unta, dihitung musafir itu dalam jarak yang berapa kilometer, berjalan kaki berapa kilometer. Sekarang naik mobil, naik pesawat, apakah ratusan kilometer itu bisa dihukumi musafir atau tidak? Karena musafir ini kan konsekuensinya boleh meninggalkan puasa, kan? Seperti itu. Boleh sholat di kendaraan, ya kan? Seperti itu kan? Nah, bagaimana kalau kita naik pesawat yang itu hanya 1 jam? Kan seperti itu. Apakah kita sholat di pesawat atau nanti tiba di itu berdasarkan? Nah, ini juga membutuhkan jawaban di masa kini, kan? Nah panduannya itu dibuat oleh Imam Syafi'i dan ini adalah metode yang berdiri sendiri dan bisa dipakai untuk zaman ke belakang. Itu bayangkan, ya. Jadi orang tidak perlu lagi bertanya ke ulama mana, tapi ada metode yang dirumuskan, ya. Nah, tetap harus pakai justifikasi ulama, tapi metodenya sudah dirumuskan. Sudah ada. Jadi ulama-ulama ke belakang itu sudah tahu bahwa kalau tidak ada status hukum mengenai satu kejadian yang baru, ada ijma, ada kias. Nah, itu kias ini analogi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga misalnya masjid-masjid dulu kan, masjid-masjid dulu itu kan ya lantai tiang, tidak ada atapnya, mimbar, tidak ada mikrofon. Nah, seperti itu. Ada zaman tertentu sholat Jumat itu azannya cuma 1 kali, kemudian di zaman tertentu azannya sudah 2 kali. Nah, itu juga membutuhkan, itu kan mengandung pertanyaan semua. Nah, metode yang diterapkan Imam Syafi'i ini, yang ditemukan Imam Syafi'i ini bisa digunakan untuk menganalisa kasus-kasus hukum yang ada. Yang tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Nah, misalnya ada istilah-istilah baru, saddu zariyah, kan? Misalnya, yaitu menjauhi sesuatu perbuatan demi menjauhkan kemudaratan, ya, masalah. Misalnya nikah beda agama, kalau di Indonesia kan dihukumi saddu zariyah, sebaiknya ditinggalkan supaya tidak mengundang yang namanya kemudaratan. Ada juga istihsan, ya, dilakukan karena mengandung kebaikan, ya kan? Kemudian ada juga dinamakan maslahah mursalah, kan? Misalnya karpet di masjid kan daripada kotor, ya, atau kasar tempat sujud, maka dipakai karpet. Supaya suara imam bisa didengarkan oleh jamaah di luar masjid, maka pakai pengeras suara. Azan supaya jauh tahu. Nah, itu semuanya ya, masalah mursalah. Ada juga urf itu kebiasaan, adat istiadat. Jadi istilah-istilah ini semua ya lahir dari metode yang diciptakan oleh Imam Syafi'i. Bayangkan ya, luar biasanya apa yang dirumuskan Imam Syafi'i ini untuk kita generasi yang di belakang, ya. Jadi kita bisa memahami agama tidak secara kaku, sehingga kita tidak kaget kenapa kok
misalnya di zaman Nabi tidak ada peringatan seperti ini, tapi sekarang itu dilakukan. Nah, itu sudah melewati istinbat hukum atau penggalian prinsip-prinsip hukum oleh para ulama. Jadi itu tidak disepakati satu orang kemudian diikuti banyak orang, tapi itu disepakati oleh banyak orang. Kalau kita di Indonesia ini kan banyak sekali peringatan, ada Maulid, ada Isra Mi'raj, ada tahlilan, ada ziarah kubur, itu semua sudah disepakati ya. Apalagi kalau di kalangan NU kan ada namanya Bahsul Masail, ya kan? Membahas masalah beramai-ramai para kiai, para elit NU yang kemudian di Muhammadiyah juga ada istilahnya majelis tarjih ya. Mencari dalil-dalil yang paling kuat untuk dijadikan pedoman bagi orang-orang Muhammadiyah dalam menjalankan syariat Islam. Jadi syariat yang diajarkan oleh Islam. Ya. Jadi nanti beda lagi kalau kita bilang syariat Islam, seolah-olah kita akan mendukung pendirian negara Islam, padahal maksud kita adalah syariat yang kita kerjakan sehari-hari seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Nah, termasuk itu bagaimana memutuskan beribadah dalam masa pandemi COVID ini. Nah, jadi itu juga mengambil analogi ya. Kalau dulu kan penyakitnya penyakit cacar ya. Nah, pandemi juga seperti pandemi COVID-19 juga, itu kita tidak bisa bersentuhan dengan orang lain ya kan. Makanya dibuat satu protokol kesehatan berdasarkan dari pengkajian para ulama kemudian disepakat. Maka jadilah jaga jarak di masjid ya kan, atau sholat pakai masker ya kan, jaga jarak pakai hand sanitizer dan sebagainya. Jadi itu mengambil kias dari zaman dulu ya. Kemudian ada namanya lockdown ya. Jadi Nabi mengatakan kalau di mana ada daerah yang kamu sudah tahu ada di situ ada penyakit berbahaya, jangan masuk ke dalam. Dan kemudian orang yang sudah di dalam jangan keluar. Nah, inilah konsep-konsep yang sudah ada sebenarnya di zaman Nabi, tapi oleh ulama-ulama sekarang dikiaskan ke sana ya. Tidak lain karena adanya ini tadi usul fikih tadi. Teori-teori umum ya. Teori-teori umum tentang metode memutuskan sebuah hukum ya, seperti itu. Jadi penjelasan Quran, penjelasan hadis, dan kalau tidak ada baru pakai penjelasan akal. Ya, akalnya para ulama. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini ada banyak sekali contoh-contoh ayat-ayat yang dibedah oleh Imam Syafi'i, kemudian dijadikan contoh untuk bagaimana para faqih atau para ahli fikih itu memutuskan hukum ya. Jadi seperti itu kurang lebih dari satu surat dibalas dengan surat yang tebalnya 300 halaman, jadilah sebuah kitab ini. Ini sangat luar biasa sekali. Sebenarnya maksudnya bagusnya kalau dibincang atau dibedah itu per bab-babnya begitu ya. Per bab-babnya itu tapi itu bukan tugas kita. Iya, itu kita hanya memperkenalkan bahwa ada buku atau kitab dari yang Imam seperti Syafi'i. ini ya. Jadi di sini bahkan siapa ya? Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Ini itu dia mengatakan bahwa ya ini Imam Syafi'i ini peletak batu pertama dalam ilmu usul fikih ya, seperti itu. Jadi saya ulangi, kalau fikih itu berbicara tentang praktis kita sehari-hari ya. Misalnya ada ayat Al-Qur'an, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Nah, begitu datang waktu sholat, ketika kamu hendak sholat, maka basuhlah mukamu, kan? Ya. Wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian tanganmu sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan
usaplah kedua kepalamu dan warjulakum ilal ka'baini, ya, dan kakimu dan sampai mata kaki. Itu Al-Quran cuman menggambarkan seperti itu. Cuci mukamu, basuh cuci tangan sampai siku, kemudian sapu kepala dan kaki. Nah, jadi itu tata caranya. Tapi bagaimana mempraktekkan? Ya, itu contohnya ada di hadis. Teman-teman, ya, contohnya ada di hadis. Kemudian cara-caranya yang lebih teknis lagi, ya, cara-caranya, maksudnya contoh-contohnya itu, nah itulah yang diteorikan oleh para imam mazhab tadi. Begini caranya. Wudunya Imam Syafi'i dengan wudunya imam mazhab lain, ada yang membasuh kaki, ada yang mengusap kaki. Karena dia bilang kepala diusap dan kaki, berarti kaki juga diusap. Ada juga karena dia mengambil dua kaki, berarti hukumnya sama dengan dua sebelumnya, karena ada yang mengartikan warjulakum dan ada yang mengartikan dengan warjulikum. Nah, kembali lagi ke tafsir. Jadi begitulah cara memahami Islam itu. Jadi jangan mentang-mentang dikatakan bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber Islam, lantas kita langsung merujuk ke Al-Quran dan hadis tanpa pengetahuan. Makanya bagi kita yang tidak ahli dalam persoalan hukum Islam, kita merujuk kepada ulama, ya kan, seperti itu. Ulama di sini yang dimaksud adalah orang yang betul-betul paham mengenai fikih, ya, dan bagaimana cara menjalankan syariat agama itu. Nah, itu bukan orang yang sembarang cuman baca ayat kemudian lihat terjemahannya lalu menafsirkan sendiri. Nah, bukan seperti itu, ya. Tapi membutuhkan ilmu, ya, ilmu yang. Jadi kebanyakan juga orang beramal, bukan beramal soleh, tapi beramal salah. Itu karena ya tidak memiliki pemahaman, dia lantas mengartikan secara sembarangan ayat-ayat Al-Quran kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah dan mengabaikan contoh-contoh metode dari para ulama sebelumnya. Ya, demikian itu saja bincang buku kita yang mirip ceramah ini. Iya, cari yang asli berbahasa Arab kalau yang mampu baca. Mampu baca berbahasa Arab. Tapi kalau tidak, ya baca terjemahan. Minimal kita bisa mengetahui, ya, seperti itu. Baik, itu saja. Itu saja bincang buku kami hari ini. Ya, bincang kitab hari ini. Kalau memang ada kekurangan, ya. Kami sadar bahwa ini memang sebenarnya banyak kekurangannya. Banyak kekurangannya. Tapi kalau ada teman-teman yang kurang berkenan atau ada masukan atau ada kritik dan saran, bisa langsung di kolom komentar. Yang berkaitan dengan bincang buku hari ini atau bincang kitab Ar-Risalah, boleh langsung, atau mungkin ada request, ya, atau ada pernyataan yang lain, atau ada sanggahan atau silakan langsung di kolom komentar, insya Allah nanti akan kita bahas, ya. Dan bincang buku kita sudah selesai untuk yang Ar-Risalah, dan kami sampaikan ke teman-teman yang menonton Anggun Ihsan Channel